warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhairatunisa SPD, guru PAI di SD Negeri 43 Sangkit, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sekaligus mahasiswa PPG Daljab PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN CM Jamil Jambe, Bukit Tinggi, dengan nomor induk mahasiswa 211250652. Pada hari ini, Rabu, tanggal 08/2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 43 Sangkir untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram beserta ketentuannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya? Membahas tentang hukum halal dan haram ya. Sebelumnya, pada materi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang memaafkan ya. Kemudian pada materi halal dan haram ini nanti ada beberapa macam definisinya, ketentuannya nanti atau sebab akibatnya. Kemudian kamu juga akan tahu nanti apa di situ contoh makanan dan minuman yang halal atau perbuatan. Akan Fatih untuk memimpin doanya. Akan mulai. Selanjutnya di sini setelah kita berdoa, kita akan membaca surat pendek terlebih dahulu. Mari sama-sama kita baca surat Al-Maun dari Ta'awuz. Harus dengan mengatakan nama Allah. Setidaknya baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan dari kita membaca surat pendek tersebut dan sudah membaca doa akan belajar, kita menjadi dapat ilmu. Apa yang Ibu sampaikan ilmunya terserap di dalam pikiran. Nah, kita lanjut saja. Ibu mau bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sakit? Apakah sehat? Ada di sini yang sedang flu? Ada. Sekarang maraknya musim hujan, musim panas, enak ya. Jadi kamu ada yang flu, ada yang kepalanya yang sakit, Bu, ada yang segala macam, enak ya. Di sini Ibu mau tanya dulu. Di sini sehat semua kan? Sehat. Dalam keadaan senang berangkat ke sekolah. Semoga materi yang Ibu sampaikan juga masuk dalam pikirannya. Kemudian dari sebelum kita memulai pembelajarannya, lebih baik kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Di sini kita akan mencoba melakukan nyanyi Garuda Pancasila. Silakan anak Ibu berdiri semuanya. Semuanya menyanyi ya.
memaafkan. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang mengkonsumsi makanan halal dan haram. Ya, dari ibu akan bertanya ya, apakah yang dimaksud dengan haram? Karena ibu ada yang tahu di sini apa itu haram? Coba dulu, apa itu haram? Nah, hal yang tidak boleh dilakukan kata si Ratu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Apa haram? Makanan atau suatu pekerjaan yang dilarang. Nah, sesuatu makanan atau pekerjaan yang dilarang ya, itu adalah sesuatu yang haram. Jadi tidak hanya makanan yang haram, berarti sesuatu yang dikerjakan itu juga ada yang haram ya. Jadi nanti kita akan mengupas secara tuntas apa itu halal dan haram. Kemudian ada di sini, mengapa Allah menegakkan hukum halal dan haram? Agar kita semua bisa tahu bahwa hal yang haram itu tidak boleh dikerjakan. Materi ini, Ibu pengennya kamu itu bisa memahami apa sih itu halal dan apa sih itu haram ya. Jadi kamu harus paham apa itu halal dan haram beserta ketentuannya nanti. Kemudian kamu juga bisa mengetahui apa sumber hukum halal dan haram ini yang berada dalam Al-Quran atau hadis. Nanti kita akan belajar secara berkelompok dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah bisa kita mulai? Sudah bisa kita mulai pembelajarannya? Sudah. Nah, ayo kamu lihat video ini. Coba perhatikan video ini ya. Halal haram. Makanan yang haram, Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa takut? Ya, itu adalah sebuah tayangan dari video itu tentang halal dan haram. Ini juga ada gambar. Gambar ini bukan perbuatannya, ini adalah contoh makanan atau minuman yang halal dan haram. Pertama ada goreng ikan atau alias kayak ikan bakar contohnya. Yang kedua ada babi panggang ya. Yang ketiga ada teh talua atau teh telur dalam bahasa Padangnya. Nanti minum-minum yang lainnya juga banyak, ada susu, kayak teh. Itu nanti kamu akan mengetahui mana itu ya halal dan haram. Kemudian di sini ada botol whisky alias minuman keras ya. Minuman keras ini berbagai juga bentuk dan macamnya. Nah, itu ada dikasih 4 buah gambar. Nanti masing-masing kamu mendiskusikan dengan teman-teman kamu apa tanggapan dari video tadi. Kemudian apa boleh masing-masing kamu terserah mengambilnya gambar yang mana untuk ditanggapi. Apakah babi panggang itu halal atau haram? Bagaimana? Kenapa bisa babi panggang itu dikatakan dia haramnya ya? Kemudian kayak ikan goreng ikan itu apakah dia halal atau haram? Nanti juga bisa kamu tanggapi dengan teman-teman ketika kamu berdiskusi. Nanti masing-masing kamu nanti akan menanggapi ya. Bagaimana nanti tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Nah, kemudian ini adalah tentang halal dan haram. Silakan Nana Ibu berdiskusi. Ya, silakan kamu tulis makanan atau minuman yang halal itu sebanyak 10 macam di kertas yang sudah Ibu berikan tadi sebelum pembelajaran. Ya, silakan menulis kertasnya. Boleh berdiskusi ya dengan temannya. Makanan. Dulu yang lainnya ngasih tanggapan, temanya apa di makanannya yang halal? Apa yang halal makanannya? Misalnya gulai buton misalnya, itu masuk kayak pada halal atau haram? Gimana? Nanti kamu diskusikan dengan temannya. Yang boleh misalnya kayak bakso atau nasi goreng atau mie goreng atau rendang. Ya makanan ya, dia makanan. Boleh ada tidak karena dia masuk syubhat. Alangkah sebaiknya kalau binatang itu syubhat, tidak usah kamu konsumsi, tidak usah kamu makan. Ya, itu salah satunya. Misalnya bangkai ayamnya siap kena tabrak, misalnya yang udah mati ayamnya kena tabrak, kemudian digulainya sama mama itu haram jatuhnya. Enak ya? Jatuhnya kepada haram. Kalau enggak, misalnya ayam mama awai, kalau masih kelepar ayamnya masih bisa dimakan ya. Udah Bu. Kelompok 4 udah? Belum? Kelompok 1 udah, 2 udah, 3 udah nah. Daging biawak udah. Daging biawak ya. Pakai itu haram itu halal. Atau apa? Kan banyak macam itu binatang yang halal yang haram dimakan. Musang mungkin atau kucing ya, atau anjing. Ada tuh kalau di luar negeri ada itu ya yang jual gulai daging anjing juga ada. Nah, kelompok 4 selesai, 1, 2, 4 selesai, kelompok 3 boleh menang. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ibu mau dari kelompok 1 Najwa menanggapi dari video dan foto tadi. Najwa, silakan tanggapi berdiri Najwa. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Bacakan Najwa berdiri. Kami menanggapi bahwa video dan gambar tersebut merupakan tentang halal dan haram. Kami menanggapi gambar babi panggang secara zat asal daging babi adalah daging yang haram dikonsumsi. Dah, berarti kelompok 1 mengambil gambar tentang babi panggang. Kata kelompok 1, babi panggang itu sudah haram secara zat asalnya, Bu. Betul itu atau salah? Betul. Ya, karena secara zat asalnya babi itu sudah dikatakan haram meskipun diolah dengan berbagai macam cara. Kemudian silakan kelompok 2 menanggapi hasil dari video dan gambar yang ditayangkan tadi. Kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Kami menanggapi bahwa video dan gambar tersebut merupakan makanan dan minuman yang halal dan haram. Dalam video menayangkan seorang anak dan ibunya sedang memilih produk yang halal dan supermarket. Kami menanggapi gambar ikan bakar. Ikan bakar dikatakan halal karena sesuai dengan zat asal. Nah, kelompok 2 mengambil gambar yang ditayangkan tadi tentang ikan
bakar, ikan bakar itu secara zat asalnya sudah dikatakan halal. Meskipun bagaimanapun pengolahannya, meski digulai, dipanggang, digoreng, diapi, atau segala macam itu, sudah dikatakan halal. Kemudian silakan kelompok 3 untuk menanggapi gambar atau video yang disampaikan tadi. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan. Gambar yang kami tanggapi adalah tentang miras alias minuman keras. Secara zat asal sudah dikatakan haram. Secara zat asal sudah dikatakan haram, yaitu miras tersebut, ya. Nah, selanjutnya kelompok 4. Silakan menanggapi video dan Kelompok 4 akan menanggapi hasil diskusi kami. Kami menanggapi bahwa video dan gambar tersebut menjelaskan tentang makanan minuman halal dan haram. Dari gambar tersebut kami menanggapi tentang minuman halal yaitu teh telur. Secara proses bisa dikatakan halal apabila berasal dari sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal itu telurnya itu telur apa dulu, telurnya misalnya telur ayam. Telur ayam itu kalau dibuat teh telur, apakah itu dikatakan halal? Iya. Meskipun telur itu sudah diolah menjadi teh telur, berarti itu bisa dikatakan Halal. Kalau teh talua buayo mungkin itu adalah makanannya haram, itu tidak termasuk. Nah, dari yang tadi, Ibu mau silakan kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 3. Kami akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana hukumnya dengan daging kelinci? Apakah boleh dimakan? Nah, silakan kelompok 3 menanggapi. Kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 bahwa daging kelinci itu dikatakan syurubat alias diragukan kehalalannya, maka sebaiknya tidak dikonsumsi. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 sudah puas? Sudah. Jawabannya sudah. Nah, selanjutnya dari kelompok 4 yang bertanya ya. Kelompok 4 silakan bertanya kepada kelompok 2. Berani suaranya. Kepada kelompok 2. Bagaimana cara memilih produk yang halal di supermarket? Silakan kelompok 2 menanggapi pertanyaan. Kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4 bahwa cara melihat halal dan haram dari produk supermarket dengan cara mengecek label halalnya di Indonesia seperti label MUI Majelis Ulama Indonesia. Nah, berarti label halal dan haram itu bisa dicek dari cara melihat label MUI-nya, Itu hasil diskusi kita tentang video dan gambar tadi. Nah, kemudian dari yang kamu buat tadi ada di situ macam-macam makanan yang halal dan haram. Boleh ya dari kelompok 1 siapa yang mau membacakan makanan yang halal? Makanan yang halal seperti bubur ayam, nasi goreng, rendang, bakso sapi, ayam bakar, ikan bakar, ayam penyet, sate ayam, kentang goreng, dan ayam crispy. Enak semua ya. Itu halal atau haram itu yang baca? Halal ya. Silakan coba Fiona lagi baca yang tentang makanan yang haramnya Fiona. Makanan yang halal ular tepung goreng, sukatan, harimau bakar, buaya crispy, babi guling, kecoa panggang, sate ayam, cicak goreng, tumis babi, kucing goreng. Ya, makanan yang disebut kelompok 1 tadi itu termasuk kepada ya? Haram. Iya, memang haram ya. Memang jatuhnya kepada haram, kepada sesuatu yang menjijikan itu jatuh kepada haram. Silakan kelompok 4 lagi. Kelompok 4 coba bacakan makanan yang halalnya. Coba Ara, Aisyah ngomong apa? Azara. Mie, daging ayam sapi, daging ikan, buah-buahan, sayuran, nasi, bakso sapi, mie ayam, sate, basreng. Basreng. Ya, masuk semuanya ya. Coba yang makanan yang haramnya, coba kelompok 3. Yang haram, makanan yang haramnya. Kamu itu halal atau haram? Haram. Ya, contohnya hasil mencuri, mencopet, atau mengambil sesuatu yang orangnya tidak tahu, berarti jatuhnya kepada haram. Sama halnya kayak kamu membuat makanannya misalnya, tapi mengandung minyak babi, itu juga termasuk dikatakan hal yang diharamkan. Ya, kemudian
Kemudian tentang haram lagi. Haram di situ segala sesuatu yang dilarang agama untuk dilakukan atau dikonsumsi. Contohnya minuman khamar ya Nak ya. Khamar itu segala bentuk minuman keras. Tua, apalagi? Whisky, bintang, apa yang tahu minuman keras itu? Semuanya yang memabukkan itu, yang mengandung alkohol itu adalah minuman yang haram. Kemudian makan daging babi. Daging babi itu dikonsumsi tetap dia haram. Meskipun itu kamu gunakan untuk obat. Ya, obat kamu gunakan tetap haram karena asalnya babi itu adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Kemudian mencuri, berbohong juga haram juga. Emang iya, contohnya kamu mencontek segala macam. Itu adalah termasuk perbuatan yang haram ya. Berbohong kepada teman, berbohong kepada orang tua, mendurhakai orang tua itu adalah sesuatu yang haram. Kemudian di sini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 87. Ya Nak ya, situ sudah jelas bahwa surat Al-Maidah ayat 87 itu tentang bacanya ya ayyuhalladzina amanu la khaira. Nah, coba kelompok 1, coba buka bukunya tentang halal dan haram. Buka yang tentang dalilnya. Coba lihat dalilnya di situ. Coba diperhatikan dalilnya ada ya. Di sini ada Al-Maidah ayat 87. Apa artinya di sini? Katanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas, katanya. Contohnya, sesuatu yang diharamkan itu tidak boleh dikerjakan. Itu menurut surat Al-Maidah ayat 87. Berarti halal dan haram ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 87. Bisa dipahami? Nah, sekarang masuk lagi kepada sebab halal dan haram. Kenapa sih makanan itu dikatakan halal dan kenapa makanan itu dikatakan haram? Awalnya yang pertama dikatakan melalui zat asalnya. Kenapa zat asal? Zat asal itu contohnya halal jika zat asalnya suci. Suci itu kayak ikan ya Nak ya. Ikan itu kan dari awalnya meskipun dia mati. Kalau orang mau memancing ikan itu dijual ke pasar, ikannya masih hidup atau udah mati? Mati ya Nak ya. Biasanya yang mati itu boleh dikonsumsi ikan karena ikan itu zat asalnya sudah dikatakan halal. Nah ya, kecuali misalnya yang ibu bilang tadi ada misalnya ayam itu kan halal ya Nak ya. Enggak ayam, babi aja. Babi itu kan dari awalnya itu memang sudah haram, maka tidak boleh dikonsumsi karena zat asalnya itu sudah haram. Kemudian contohnya kayak beras itu halal atau haram? Halal. Dari awal beras itu kan berasal dari padi. Padi itu dipanen petani, dia sudah halal. Makanya dia dikatakan zat asalnya halal. Ya, kemudian ada daging sapi, ikan, sayur, dan segala macamnya. Buah-buahan juga. Kemudian haram jika zat asalnya memang najis atau dilarang syariat. Contohnya babi, darah, bangkai. Nah, bangkai itu segala macam bangkai, tapi kalau bangkai belalang itu tidak haram. Ya, bangkai belalang itu boleh. Dan kemudian ada di sini lagi sebab halal dan haramnya melalui prosesnya. Prosesnya itu yang pertama halal jika diproses sesuai syariat, misalnya disembelih atas nama Allah, diproduksi dengan bahan yang halal. Contohnya kamu sering jajan makanan KFC segala macam. KFC itu tahu cara pemotongan ayamnya? Tahu. Dapurnya pernah pergi ke dapur KFC itu? Enggak. Kamu kan tidak tahu apakah ayamnya kepalanya tuntung dipotong atau apa namanya? Atau ada baca bismillahnya? Ya Nak ya. Kalau pernah enggak di rumah kamu itu melihat mamanya atau ayahnya atau neneknya lah menyembelih ayam kampung. Nah, ayam kampung itu disembelih dengan cara membaca doa. Kadang
Doa kadang-kadang ya baca salawat Nabi, kadang baca Bismillah dengan menyebut nama Allah, lalu dipotong leher ayam itu. Apakah leher ayam itu dipotong sampai putus? Iya. Tidak. Leher ayam itu dipotong cuma bagian saluran pernapasan. Kalau kepala ayamnya hilang, berarti juga bisa dikatakan kepada hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada syarat-syaratnya. Ya, kemudian haram jika proses dengan cara yang salah. Contohnya yang kata ibu tadi, ya, menyembelihnya dengan tidak nama Allah. Kemudian contohnya ayam halal, jadi haram jika disembelih tidak sesuai syariat atau dimasak dengan lemak babi. Contohnya, misalnya menggoreng ayam tapi menggunakan lemak babi, itu adalah dikatakan makanan yang haram. Kemudian dari penerapan halal dan haram ini juga ada dalam kasus konsumsinya. Bagaimana cara kita daging apa? Daging katak juga begitu. Katak juga begitu ya. Tahu katak? Kodo, ya, kodo itu kan hidupnya di dua alam. Yang bisa dalam air, bisa di darat. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas rezeki halal yang tidak berlebihan. Contohnya, kamu sudah diberikan Allah, misalnya siangnya nyampe di rumah kamu dikasih mamanya makan telur dadar. Telur dadar itu halal atau haram? Halal. Jadi meskipun kita cuma makan telur dadar tiap hari, tapi itu adalah makanan yang halal. Itu harus kita syukuri. Ini juga kadang ada orang yang ngasih nasi kotak misalnya ya. Kita nggak tahu nasi kotak itu yang ngasih, misalnya apalagi orang yang orang yang tidak kita kenal, itu juga bisa dikatakan makanan yang haram. Ya, kita nggak tahu bagaimana proses pembuatannya. Nah, kemudian di sini dalam lingkungan sosial bagaimana cara menerapkan halal dan haram ini dalam lingkungan bermasyarakat atau bersosial. Yang pertama, membiasakan hidup sederhana dan tidak berfoya-foya. Nah, berfoya-foya contohnya, nanti kamu ini kan semua kan besar ya, besar nanti kamu main misalnya atau kuliah di kota. Silakan kamu centang pada dia di situ ya. Cepat. Checklist ya. Akan kumpul dengan yang kelompok tadi. Kumpul dengan yang kelompok tadi. Udah. Oke. Dari KPD tadi ini ada pertanyaannya ya. Sesuatu hal yang diperbolehkan dan tidak dikenai sanksi itu penggunaannya artinya adalah definisi halal. Nah ya, itu adalah pengertian dari kata halal. Kemudian, apa hukumnya memakan daging lidah? Haram. Haram, halal atau mubah? Haram. Pasti haramnya. Kalau halal itu sudah diperbolehkan. Kalau mubah itu apa artinya? Mubah artinya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Kalau makruh itu boleh.
tapi setidaknya zaman. Ya, itu bedanya mubah dengan makruh. Mubah itu boleh-boleh saja. Kalau makruh itu boleh, tapi sebaiknya jangan. Ya. Kemudian ada gambar di samping ini tentang ada gambar ini kecil ya, tentang ada gambar beruang, ada jerapah, ada gajah. Nah, di situ adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi alias haram. Kemudian yang terakhir gambar orang mencopet, mengambil uang milik orang lain. Itu hukumnya jatuhnya kepada haram, ya. Aliasnya kamu nanti masuk neraka atau surga terpantai kepada neraka. Kemudian apa hukumnya memakan daging babi? Jelas secara asalnya daging babi itu adalah makanan yang haram dikonsumsi. Kemudian dari tindak lanjut tersebut, ya dari tindak lanjutnya seharusnya kamu itu menjauhi larangan Allah, yaitu benda-benda yang haram dan memilih yang baik, yaitu halal. Amalkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu pesan ibu, ya nak ya. Pesan ibu, kamu harus memahami apa itu benda-benda yang haram, benda-benda yang halal, dan kamu harus menjauhi sesuatu segala macam yang halal dan haram. Baik itu sekarang maupun nanti kamu sudah dewasa. Misalnya kayak si Tio misalnya ya, dia mau di SMP mau coba-coba merokok misalnya ya, si SMP masa mau bisa atau bisa kalau merokok belakang itu akhirnya nanti keterusan ya, akhirnya nanti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, akhirnya menyesal ya. Kalau merokok itu pada dasarnya tidak diperbolehkan, selain itu merusak kesehatan, juga akan membuat kantong kering. Tahu kantong kering? Rokok Surya sih bungkus berapa? 35.000. Beras 1 kilo berapa? Beras 1 kilo cuma 16.000. Atau ada yang 15.000-nya. Berarti berapa kilo beras tepat? 2 kilo. Bisa makan keluarganya selama 4 atau 6 hari. Kalau rokok cuma dapat sebungkus, habisnya 3 jam. Atau habisnya cuma 1 hari, habis sebungkus. Nah, itu yang ibu sampaikan kepada anak-anak ibu semua. Perempuan juga begitu. Nah ya. Dan kemudian sebelum kita menutup kegiatan ini, kita melakukan tes reading penutup ya. Ya, silakan berdiri. Ini melatih gerakan. Ya, oke. Dia berdirinya agak sedikit. Dan kalau sambilnya mati, ya. Ke depan. Oke, ini harus dibenci. Ya. Kita coba. Kita gambarnya. Oke. Kecil suaranya. Oke, ready, let's move on. Tadi. Ya. Tadi. Tadi. Matikan. Itu, ya. Lanjut. Start. Goyang, goyang, goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri.
Oke, selesai ya. Dan dari semua pembelajaran tadi tentang halal dan haram itu, ya kita bisa melihat apa itu nanti makanan yang halal, apa itu makanan yang haram. Masih semangat? Masih. Bepu semangat dulu, bepu semangat. Masih sehat walafiat ya? Masih. Ya. Untuk selanjutnya silakan kita coba ini. Ya. Ya, oke. Mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini ya nak ya. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan sebelumnya itu? Tidak. Sudah selesai ya. Oke, kepada Fatih silakan untuk pembelajarannya dengan bersyukur ya. Semua siap. Hormat. Tegak. Bersyukur mulai.